Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Terima kasih bagi saudara-saudari yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Dan yang bagi yang belum, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman Tuhan saat ini berjudul Kuasa Allah menjawab doa kita. Diambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-7. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan bermacam-macam doa. Ada doa pengakuan dosa, ada doa ucapan syukur, ada doa pengutusan, ada doa pentahbisan, ada doa penyembahan kepada Tuhan, dan ada doa permohonan atau syafaat. Nah, firman Tuhan pada saat ini berkaitan dengan doa permohonan atau syafaat kita kepada Allah. Jelas Allah berdaulat. Dia punya kuasa dan hikmat yang melampaui pikiran, melampaui kejeniusan manusia. Karena itu dia berkuasa menjawab permohonan-permohonan, doa-doa permintaan yang kita panjatkan kepada dia. Karena itu, marilah kita datang di dalam doa untuk menjalin persekutuan dengan dia dan untuk menaikkan permohonan-permohonan kita kepada Allah. Beberapa doa yang saya tuliskan di tempat ini, di slide ini, tentu mempunyai makna yang berbeda-beda, maksud dan tujuan yang berbeda dari doa permohonan atau syafaat. Doa pengakuan dosa berbicara tentang pengakuan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Doa ucapan syukur adalah menaikkan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah menyelamatkan, dan lain sebagainya. Doa pengutusan diberikan, dinaikkan kepada Tuhan untuk mengutus seseorang untuk pelayanan yang akan diembannya. Doa pentahbisan tentu berbeda dengan doa permohonan kita untuk mentahbiskan sesuatu, pendeta yang baru atau gedung gereja yang baru dan lain sebagainya. Doa penyembahan berbeda lagi. Ini isinya pujian, sembah syukur kita, pengagungan kepada Tuhan. Dan tentunya doa-doa itu punya makna dan tujuan yang berbeda di dalam kita naikkan kepadanya. Dan untuk doa permohonan atau doa syafaat yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan berkuasa, berdaulat, dan berhikmat untuk menjawab segala permohonan dan permintaan kita. Bagaimanakah syaratnya supaya doa-doa kita dapat dijawab oleh Tuhan? Apakah yang harus kita penuhi supaya Tuhan mengabulkan doa-doa permohonan kita? Mari kita akan menyelidikinya lebih dalam lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada konsep doa yang salah. Di sini saya akan memberikan 3 saja. Yang pertama itu word faith movement. Jadi bahasa Indonesianya itu kata-kata iman. Nah, kata-kata iman, ada gerakan di dalam kekristenan itu yang berbicara tentang, yang mengajarkan kata-kata iman. Jadi apa yang kata-kata yang kau ucapkan dan kau imani pasti terjadi. Hebat ya manusia. Tapi ini bukan ajaran Alkitab. Ini lebih kepada mungkin ajaran psikologi yang dari luar Alkitab, ajaran dunia, atau kekuatan batin seseorang. Jadi kalau kita mengucapkan kata-kata permohonan, permintaan kepada Tuhan, dan itu kita mengimaninya, mempercayainya terjadi, itu pasti terjadi. Nah, ini
kelihatannya menyenangkan dan kelihatannya benar, tetapi sebenarnya salah. Karena ini memposisikan manusia seperti Tuhan. Dia berdaulat, kata-katanya punya kuasa untuk mewujudkan keinginannya. Kalau begitu tidak perlu berdoa kepada Tuhan. Kita cukup berkata-kata saja, maka semuanya akan terjadi. Nah, ini banyak saudara bisa memperdalam ini. Di dalam aliran kekristenan tertentu ada yang seperti ini. Dan ini bahaya. Karena kata-kata manusia seperti kata-kata Tuhan yang pasti terjadi. Yang kedua, itu doa visualisasi. Seingat saya ini diajarkan oleh pendeta David Yonggi-cho dari Korea Selatan yang mengajarkan tentang Injil kemakmuran atau teologi kemakmuran itu. Yang percaya Yesus pasti sehat selalu, pasti kaya, dan hidupnya sukses. Itu yang dia ajarkan. Dan ajaran doanya adalah visualisasi, membayangkan, menggambarkan. Jikalau saudara ingin sepeda motor itu warna apa? Bayangkan, warna apa? Merek apa? Tahun berapa? Harganya berapa? Seperti itu yang diajarkan oleh David Yonggi-cho itu. Dan imani itu, saudara pasti mendapatkannya. Katanya demikian ajaran itu. Apakah benar Alkitab mengajarkan visualisasi seperti itu? Bukankah Alkitab mengajarkan kita untuk menyerahkan permohonan kita kepada Allah? Nanti kita akan melihat lebih dalam bagaimana ajaran Alkitab. Dan ajaran konsep doa yang salah yang ketiga adalah doa yang mengubah segala sesuatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak menentang bahwa doa bisa mengubah sesuatu. Tapi kalau segala sesuatu itu berarti semuanya. Apakah berarti kehendak Tuhan bisa diubah dengan doa-doa kita? Apakah rencana Tuhan bisa diubah dengan melalui doa-doa kita? Apakah permohonan kita dapat mengubah ketetapan-ketetapan kekal Tuhan? Nah, disinilah kita harus tepat mengerti doa di dalam Alkitab. Oke, sekarang misalnya, jikalau seluruh dunia berdoa supaya besok matahari tidak terbit, apakah yang akan terjadi besok? Seluruh orang Kristen yang jumlahnya 2,6 miliar kurang lebih berdoa besok matahari tidak terbit. Apakah besok matahari juga akan tidak terbit? Ataukah tetap terbit sesuai dengan ketetapan dan pengaturan Allah? Misalnya, atau kita berdoa supaya Yesus datang kedua kali besok ya, hari besok maksudnya. Bukan besok yang panjang, tetapi hari besok. Apakah Yesus akan datang besok sesuai dengan permohonan kita? Tidak. Yesus akan datang tepat pada waktunya, sesuai dengan kehendak dan rencananya. Walaupun kita memohon matahari besok tidak terbit, matahari akan tetap terbit sesuai pengaturan dan pemeliharaan Tuhan. Artinya, doa ya tidak dapat mengubah segala sesuatu, tidak dapat mengubah semuanya. Memang doa dapat mengubah hal-hal tertentu di dalam kehidupan di dunia ini. Nah, ini yang perlu kita mengerti. Memang kita itu kalau berdoa paling seneng itu dijawab. Dijawab sesuai kemauan kita. Tetapi apakah itu ajaran Alkitab? Apakah itu kebenaran firman Tuhan? Kalau tidak, berarti kita bisa saja mengikuti konsep doa yang salah. Ada keadaan yang berubah setelah kita berdoa. Memang ada. Misalnya ada yang sakit, didoakan sembuh. Ada yang ekonominya terpuruk, didoakan
makin hari makin baik. Ada yang berdoa memohon supaya lulus, akhirnya bisa lulus sekolah dan lain sebagainya. Ada keadaan-keadaan yang berubah setelah kita berdoa. Namun juga banyak keadaan-keadaan yang tidak berubah setelah kita berdoa. Namun juga banyak keadaan yang tidak berubah setelah kita berdoa. Misalnya, jikalau hujan, mungkin kita berdoa supaya hujan itu terang. Namun hujan itu tidak terang-terang, tidak selesai-selesai. Karena memang hujan juga dibutuhkan oleh mereka yang bertani, oleh mereka yang kepanasan. Kita berdoa mungkin juga supaya ekonomi kita meningkat tiap tahun. Namun Tuhan tidak memberi peningkatan. Penghasilan kita, keluarga kita tetap saja dari tahun ke tahun. Banyak hal yang tidak bisa berubah meskipun kita berdoa. Ekstrimnya jikalau kita meminta, misalnya Tuhan Yesus datang yang kedua kali saat ini, maka itu juga tidak akan terjadi. Karena Yesus datang, itu sesuai dengan waktu Allah sendiri. Yesus datang ke dunia kedua kali sesuai waktu Allah sendiri. Atau kita meminta supaya bumi ini berhenti berputar, itu tidak akan terjadi. Karena apa? Karena itu ketetapan Tuhan untuk keberlangsungan kehidupan di dunia ini. Nah, disinilah artinya apa? Ya, artinya semua jawaban doa tergantung daripada Tuhan sendiri, bukan tergantung pada kita minta. Kita boleh meminta dengan penuh iman, penuh kepercayaan, penuh pengharapan agar Tuhan menjawab segala doa permohonan kita. Namun, kita juga tahu bahwa Allah yang maha bijaksana akan memberi jawab seturut dengan hikmat dan kuasanya. Ya, dia seperti orang tua yang baik, yang tidak akan memberikan pisau kepada anak kecil, yang tidak akan memberikan uang saku 1 juta kepada anak yang sekolah SD, SMP, SMA maupun kuliah. Kenapa? Karena itu akan pemborosan. Jikalau orang tua kita saja mengerti yang terbaik bagi anak-anaknya, terlebih Allah dalam menjawab segala doa kita. Teolog A.W. Pink melihat manusia yang ditonjolkan dalam berdoa. Nah, seringkali dia melihat orang-orang Kristen itu kemanusiaannya, keakuannya yang dibesarkan, yang ditonjolkan. Sementara Allah itu dianggap kecil saja. Dia mengatakan demikian, yakni dalam syarat-syarat yang harus kita penuhi, janji-janji yang harus kita tuntut, hal-hal yang harus kita lakukan, agar berbagai permintaan kita dikabulkan. Sedangkan tuntutan Allah, hak-hak Allah, dan kemuliaan Allah sering diabaikan. Nah, inilah doa-doa kita yang egois. Doa-doa yang tidak mengutamakan pada pemuliaan Allah. Doa-doa yang sering kali kita memperlakukan Allah seperti pembantu kita, seperti hamba kita. Bukan tuntutan Allah, bukan hak Allah, bukan kemuliaan Allah yang diutamakan, tetapi syarat-syarat, janji-janji, hal-hal yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tuhan seringkali dianggap seperti jin Aladin atau budak hamba yang harus memenuhi semua permintaan kita. Kita memperlakukan Allah seperti itu. Jikalau doa-doa kita seperti 3 kesalahan doa yang di atas, seperti word, faith, movement, visualisasi, dan doa dapat mengubah segala
sesuatu, doa akan terjadi sesuai dengan harapan, keinginan, kekuatan batin yang kita imani di dalam diri kita. Kita memperlakukan Tuhan seperti jin Aladin. Jin Aladin itu dia bisa berbuat banyak hal. Dia bisa mengabulkan permintaan orang yang menggosok lampu Aladin. Walaupun dia bisa berbuat banyak hal, tetapi dia menjadi hambanya orang yang menggosok lampu Aladin. Dan kita seperti itu. Itulah yang disedih oleh teolog A.W. Pink. Janganlah kita memperlakukan Allah seperti pembantu kita, hamba kita, atau seperti jin Aladin yang harus menuruti segala kemauan kita. Allah punya ketetapan, punya kehendak, punya hikmat, punya kuasa yang berdaulat, yang luar biasa. Dia jauh lebih tahu, dia maha tahu akan segala kehidupan kita. Makanya kita serahkan, kita percayakan permintaan kita kepada dia. Biarlah dia sendiri yang menjawab doa dan permohonan kita sesuai dengan hikmat dan kuasanya. Itulah iman. Syarat doa yang dijawab di dalam Yohanes 15 ayat 7 demikian dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Itu syaratnya. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Itu menjadi syarat. Syaratnya kita tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya Yesus tinggal di dalam hidup kita. Maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kita tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya Yesus tinggal di dalam hidup kita, maka apa saja yang kita minta, kehendaki, tentunya kita akan memiliki kehendak-kehendak yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan ada di dalam hidup kita. Kita tidak akan minta sesuatu di luar kehendak Tuhan, di luar rencana Tuhan, di luar daripada ketetapan Tuhan. Kita pasti meminta segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan sudah ada di dalam hidup kita. Dan disitulah kita pasti akan menerimanya. Itu janji Tuhan. Ingat, janji ini ada syaratnya. Di situ ada syaratnya yang harus dipenuhi. Kita tinggal di dalam Yesus. Dan Yesus tinggal, firman-Nya Yesus tinggal di dalam diri kita. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Itu syaratnya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu hasilnya. Itu janji Tuhan kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Marilah kita penuhi syaratnya ini, supaya permintaan kita tidak sembarangan, serampangan, dan egoistis, antroposentris, berpusat pada diri saya, diriku, kemauanku, kehendakku. Tidak. Supaya kita meminta sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Dan Tuhan, karena yang kita minta sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, maka otomatis Tuhan akan mengabulkannya. Tuhan Yesus akan mengabulkan permintaan itu. Karena dia maha kuasa dan maha bijaksana. Iman itu mempercayai Allah dan kehendaknya. Iman itu mempercayai Allah. Kita percaya apa yang Allah kerjakan. Kita percaya kepada kehendaknya itu baik. Jawaban doa dari doa dan permohonan kita itu baik bagi kita. Disitulah kita beriman. Kita mempercayakan diri. 1 Yohanes 5 ayat 14 mengajarkan demikian. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa Ia, Tuhan, mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan inilah keberanian percaya kita. Kita berani percaya kepada Tuhan. Bahwa Ia akan mengabulkan doa-doa kita, permohonan-permohonan kita. Jikalau kita meminta sesuatu sesuai kehendaknya. Itu syaratnya. Jikalau kita meminta sesuatu
sesuai menurut kehendaknya. Nah, disinilah iman. Iman itu kita mempercayakan hidup kita, seluruh yang terjadi pada hidup kita kepada Tuhan. Itu kita beriman. Beriman itu berserah, bersandar kepada Dia. Trust, believe to God. Percaya bahwa apa yang akan Tuhan jawabkan daripada permohonan kita itu yang terbaik. Pastilah Tuhan tidak pernah salah dalam hal itu. Nah, disinilah kita mempercayakan diri. Itulah iman sejati. Iman itu bukan kekuatan batin kita mengharapkan sesuatu dalam doa, di dalam kehidupan sehari. Memang mungkin ada pengharapan seperti itu, tapi bukan kekuatan batinmu yang menentukan sesuatu itu terjadi, terjawab. Melainkan kita harus meminta sesuatu sesuai kehendaknya, dan kita serahkan jawabannya kepada Dia. Nah, berserah inilah iman. Mempercayakan hidup kita kepada Dia, inilah iman. Jikalau Dia menyelamatkan kita, masa jawaban-jawaban doanya menyengsarakan kita, membinasakan kita? Tidak mungkin, bukan? Jikalau Allah rela menyelamatkan kita melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, itu yang terbaik, the best untuk keselamatan hidup kekal kita. Mungkinkah Dia akan memberikan jawaban-jawaban yang mencelakakan kita, yang menghancurkan iman kita? Tentu tidak. Justru Dia akan membangun iman kita melalui jawaban-jawaban doanya itu. Justru Dia menjawab segala permohonan kita itu seturut dengan kuasa, hikmat, dan bijaksananya yang agung itu, demi kebaikan kita, demi keselamatan kita. Contoh di Alkitab, Tuhan Yesus sendiri berserah pada kehendak Bapanya. Di Taman Getsemani, ketika menjelang besok disalib, setelah perjamuan Tuhan, Yesus sudah tahu harinya, waktunya sudah dekat, Dia pergi ke Taman Getsemani. Di taman itu Dia berdoa dengan peluhnya bertetes-tetes seperti darah. Begitu beratnya beban yang akan Dia tanggung besok, yaitu harus mati di kayu salib, mati menanggung hukuman dosa manusia. Dia yang tidak layak mati karena Dia hidupnya suci, namun Dia rela mati menanggung hukuman dosa manusia. Dia yang seharusnya tidak mati karena Dia Allah, namun Dia rela menjadi manusia untuk mati menggantikan kita. Ketika di Taman Getsemani itu, Yesus berdoa dengan doa yang hampir mirip isinya, diulang 3 kali karena beratnya beban menanggung hukuman dosa manusia di kayu salib itu. Di dalam doanya itu, Yesus berdoa, bukanlah kehendakku ya Bapa, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Inilah doa terbaik di dalam Alkitab dan di seluruh dunia. Dan jawaban Bapa itu yang terbaik di seluruh Alkitab dan di seluruh dunia. Apa jawaban Bapa di situ? Ketika Yesus percaya kepada Bapanya dan menyerahkan apa yang terjadi ke depan, yaitu penyalipannya kepada kehendak Bapa, dan Bapa tidak menjawab. Tidak menjawab adalah jawaban yang terbaik. Tidak menjawab berarti bahwa Yesus tetap harus mengikuti rencana dan kehendak Bapanya, mati di kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Isi doa Yesus yang terbaik, jawaban Bapa itu yang terbaik. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saudara dapat mendengarkan khotbah bagian ini di channel Injil Kabar Baik dengan judul Doa Terbaik, Jawaban yang Terbaik. Khusus mengulas, mendalami doa Yesus di Taman Getsemani ini. Silakan saudara mendengarkan di dalam channel itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus saja berserah, percaya penuh kepada kehendak Bapanya. Walaupun Dia harus menderita, walaupun Dia harus disalibkan, walaupun Dia harus dipermalukan, dihinakan, dan mengalami banyak penderitaan yang seharusnya Dia tidak tanggung,
demi menyelamatkan kita. Kehendak Bapa selalu terbaik. Bukankah ketika Bapa tidak menjawab, bukankah ketika Yesus harus tetap sesuai dengan skenario Bapa, pergi disalibkan menanggung hukuman dosa, itu terbaik bagi kita, bukan? Ada keselamatan. Anugerah keselamatan dilimpahkan kepada kita, dianugerahkan, diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Karena Yesus doanya tidak dijawab. Karena Yesus mentaati kehendak Bapanya. Inilah yang dimaksud bahwa kehendak Bapa tidak bisa berubah. Walaupun Yesus berdoa sampai peluhnya seperti darah, tidak berubah. Tetap Yesus harus menjalani penyaliban. Karena itu ketetapan kekal daripada Allah sebelum dunia dijadikan untuk menjadi cara menyelamatkan manusia, menjadi cara menanggung hukuman dosa manusia melalui salib Kristus itu. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jawaban daripada Allah terbaik bagi umat manusia. Secara khusus kita yang percaya kepada Yesus. Marilah kita meneladani Yesus. Kita serahkan kepada Yesus, kepada Allah, semua pergumulan kita. Dan kita menanti jawaban Dia yang terbaik. Dia akan menjawab seturut kuasa, hikmat, dan rencananya. Paulus juga berserah pada kehendak Allah. Paulus itu punya duri dalam daging yang tidak diangkat oleh Tuhan. Meskipun Paulus sudah berdoa serius 3 kali. Bagaimana seorang rasul yang hebat, yang begitu luar biasa pelayanannya, melakukan safari penginjilan sampai 3 kali, meliputi Israel, Syria, Turki atau Asia Kecil pada waktu itu, sampai Yunani, meliputi dari Asia sampai Eropa. Luar biasa. Dan pada perjalanan misi yang keempat, ketika dia ditawan oleh tentara Roma sampai ke ibu kota Romawi, yaitu Italia, di Roma sana, di ibu kota Roma, Italia. Namun Paulus yang begitu dekat dengan Allah, yang melayani luar biasa itu, walaupun sudah berdoa serius 3 kali, doanya tidak dijawab, yaitu ada duri dalam daging Rasul Paulus. Dan itu baik bagi Paulus. Itu dicatat di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 dan sampai 8. Itu baik bagi Paulus. Baik untuk apa? Ya supaya Paulus tidak sombong karena pelayanannya yang hebat dan luar biasa itu. Supaya Paulus tetap rendah hati, tidak memegahkan dirinya di hadapan rasul-rasul yang lain, di hadapan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan teladan agungnya. Kita melihat di dalam surat-suratnya Rasul Paulus, mulai dari surat Roma di sana sampai surat Ibrani, Paulus tidak menyombongkan dirinya. Paulus merendahkan dirinya walaupun pelayanannya luar biasa. Karena itu baik duri dalam daging di dalam hidup Paulus, supaya Paulus terus bersandar, berserah kepada Allah. Supaya Rasul Paulus terus menyerahkan seluruh hidupnya, mempercayakan, menyandarkan seluruh hidupnya, pelayanannya, bahkan kematiannya kepada Allah Tritunggal yang dia layani. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pendoa itu seperti seorang pengemis. Dia meminta, kita kaitkan dengan doa permohonan, doa permintaan atau doa syafaat. Kita itu seperti pengemis. Maka karena itu ketika kita meminta, kita hanya bisa menunggu jawaban sesuai dengan waktu, kehendak, dan rencana daripada Tuhan. Kita tidak bisa memaksa Tuhan. Dan itu namanya kurang ajar kalau kita memaksa Tuhan. Kita harus berserah. Seorang pengemis tidak pernah bisa memaksa. Kita hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan akan memberikan yang luar biasa. Tuhan akan memberikan
jawaban seturut hikmat, kuasa, dan rencana serta ketetapan-ketetapannya. Jadi dalam berdoa sebenarnya ada 3 tujuan doa. Yang pertama, doa adalah persekutuan kita dengan Allah agar ada penyesuaian kehendak kita kepada kehendaknya. Supaya ada penyamaan kehendakku dengan kehendakmu ya Bapa. Sebagaimana diteladankan Tuhan kita Yesus Kristus di Taman Getsemani. Di dalam doa Bapa kami juga. Jadi kalau doa kita semakin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sangat mungkin doa kita salah, tidak berkenan kepada Dia. Walaupun nampaknya mungkin ada jawaban menurut kita. Ada jawaban, lalu kita menganggap itu jawaban itu adalah dari Tuhan. Mungkin kita menganggapnya demikian. Berarti Tuhan berkenan dengan permohonan saya. Misalnya, seorang Kristen berdoa supaya dia kaya. Dan ketika dia kaya, dia mau gunakan kekayaan itu untuk memuaskan kemauan dan ambisinya saja. Lalu, di dalam usahanya berkembang. Dia mendapat banyak uang di situ. Pekerjaannya semakin maju dan dia mendapatkan hasil yang banyak. Dan hasil yang banyak itu lalu digunakanlah untuk memenuhi segala keinginan dan kemauannya, ambisi-ambisinya saja. Dan menurut persepsi orang ini, menurut asumsi orang ini jawaban daripada Tuhan. Ini jawaban daripada Allah atas segala doa-doa saya. Saya percaya itu bukan jawaban daripada Allah. Bisa saja dari yang lain, karena hasilnya bukan untuk kemuliaan Allah, melainkan untuk kepuasan, untuk memenuhi ambisi-ambisi kita sendiri. Dan semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mengerikan, bukan? Sekarang, misalnya negara yang tidak percaya Tuhan Yesus, negara Cina di sana. Setiap usahanya begitu lancar, maju, berkembang, mendapat materi banyak, uang banyak, berkat-berkat jasmaniah banyak, berkat umum banyak mereka. Mereka tidak percaya kepada Tuhan, tetapi bisa mendapatkan itu semua. Apakah itu artinya Tuhan menghendaki mereka tetap di dalam ketidakpercayaan kepada Tuhan? Tentu tidak. Inilah maksudnya. Walaupun mereka kaya, belum tentu itu jawaban daripada Tuhan. Takutnya seperti itu. Namanya berkat umum itu diberikan Tuhan kepada siapa saja. Tidak peduli beragama atau tidak beragama, tidak peduli Kristen atau tidak Kristen. Dan akhirnya mereka semakin jauh daripada Tuhan karena merasa setiap usahanya sudah berhasil, jadi tidak butuh Tuhan. Semakin menjauhkan mereka daripada Tuhan. Jelas berkat Tuhan membuat mereka jauh daripada Tuhan, jelas itu bukan kehendak Tuhan. Demikian juga tadi orang Kristen yang meminta misalnya pengen kaya, setelah kaya uangnya dihabiskan untuk dirinya sendiri, kemauannya sendiri. Apakah itu berarti jawaban daripada Tuhan? Berkat kekayaan itu? Belum tentu. Karena tidak memuliakan Tuhan akhirnya. Hanya untuk kepentingan si pendoa itu. Marilah kita berdoa supaya kita menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Allah. Yang kedua, doa adalah sikap bergantung kepada Allah. Kita itu bergantung sepenuhnya. Sebagaimana seorang pengemis itu yang memohon kepada orang yang dimintai, demikian juga doa itu sikap kita bergantung kepada Allah sepenuhnya.
Ya bukan berarti doa tanpa bekerja, jelas tidak. Kita harus berdoa dan juga berusaha, bekerja, ora et labora. Martin Luther, Bapak Reformator, menuliskan demikian. Doa bukanlah sebuah tindakan untuk menaklukkan keengganan Allah, melainkan bersandar pada kesediaannya. Jadi doa bukanlah tindakan, bukanlah memaksa untuk menaklukkan ketidakmauan Allah terhadap permohonan-permohonan kita yang salah itu, yang tidak sesuai dengan kehendaknya, melainkan kita bersandar pada kesediaan Allah untuk menjawab apa yang kita mohon tadi. Karena itulah setiap permohonan kita harusnya didasari, disesuaikan dengan firman Tuhan, kehendaknya, sehingga Tuhan mengabulkan itu untuk kemuliaan Tuhan sendiri, untuk membuat kita makin dekat dengan Dia. Yang ketiga, doa untuk mempermuliakan Allah. Jadi doa kita adalah untuk mempermuliakan Allah. Sebagai contoh, kalau orang Kristen tadi berdoa pengen kaya, lalu setelah kaya dipakai uangnya untuk menuruti semua ambisi dan keinginannya sendiri, apakah itu mempermuliakan Allah? Jelas tidak. Dan apakah itu benar? Jelas tidak. Di dalam surat Roma kita diingatkan bahwa seringkali Allah itu menghukum manusia dengan cara menyerahkan manusia itu pada keinginan mereka yang berdosa. Diserahkan itu berarti Allah pasif. Pasif berarti Allah tidak mencegah itu. Karena manusia sudah tidak peduli lagi pada Allah, mengikuti kemauannya yang berdosa, lalu Allah tinggal menyerahkan saja. Dan resiko ditanggung oleh manusia itu. Kita ingat satu contoh di Alkitab tentang anak bungsu yang pergi. Ketika dia meminta warisan daripada bapaknya, bapaknya tidak mencegahnya, tapi memberikan warisan itu. Membiarkan anak itu mengikuti kemauannya. Jadi warisan itu diberikannya, lalu pergi. Dan ternyata setelah difoya-foyakan di sana habis, kelaparan, dan dia kembali. Untungnya dia kembali. Seandainya dia tidak bisa kembali dan binasa di sana, sungguh itu sangat menyedihkan. Nah, ketika Allah membiarkan dan memberikan warisan itu, ketika orang tua itu membiarkan dan memberikan warisan itu, disitulah Allah menyerahkan kepada keinginan mereka yang berdosa itu. Makanya doa-doa kita seharusnya mempermuliakan Allah, bukan mengutamakan kepentingan kita sendiri. Apakah doa-doa kita mempermuliakan Allah, meninggikan Allah, dan membuat rencana-rencana Allah tergenapi di dalam hidup kita? Itulah yang terbaik harus kita lakukan. Saudara, berdoalah dengan penuh iman, keyakinan yang penuh bahwa Allah memberikan yang baik pada kita seturut hikmat dan kehendaknya. Silakan saudara berdoa dengan penuh iman, keyakinan, kepercayaan, keberserahan bahwa Allah memberikan yang baik pada kita seturut hikmat dan kehendaknya. Sebagaimana dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius 7 ayat 9 sampai 11. Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini janji daripada Tuhan sendiri. Bapa yang di surga memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara boleh meminta kepadanya. Dan permintaan yang terbaik adalah harus sesuai kehendaknya. Dan itu Bapa di surga kita akan memberikan yang baik kepada kita semua yang meminta kepadanya. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berdoalah karena Allah berkuasa untuk menjawab segala doa-doa dan permohonan kita seturut hikmat dan kehendaknya. Dan itu demi kebaikan kita semua. Amin.
Silakan subscribe, like, share, dan komen. Tuhan Yesus memberkati kita.